industri dan organisasi. Jadi kalau yang sosial memang pendekatan dalam menyelesaikan masalah itu kajiannya banyak sekali menggunakan kajian-kajian atau pendekatan dari psikologi sosial. Sehingga harapan kami tim pengampu, teman-teman memang sudah memahami betul teori-teori atau konsep-konsep besar dalam psikologi sosial itu apa saja. Nah, saya coba akan sharing bagaimana kemudian dalam intervensi psikologi itu, psikologi komunitas dengan pendekatan psikologi sosial itu menentukan permasalahan melalui pohon masalah itu kayak gimana, gitu ya. Karena di sini dalam melaksanakan kegiatan intervensi, kita itu melakukan yang namanya PATH, ya, PATH. Jadi PATH itu P-nya adalah problem itu kita ketahui dan kita dapatkan dari pohon masalah. Kemudian A-nya itu adalah analysis, kemudian T-nya itu adalah test, dan H-nya itu adalah help. Jadi semua kegiatan intervensi itu diawali dengan yang namanya problem, dengan yang namanya pemetaan permasalahan. Nah, bagaimana cara memetakan masalah itu? Nah, bisa menggunakan pohon masalah ini, gitu ya. Bisa menggunakan pohon masalah ini. Ini saya dipilih kalau misalnya ada agak ramai, mohon dimaafkan. Nah, dalam melaksanakan penelitian psikologi komunitas gitu ya, dengan pendekatan atau melakukan kegiatan intervensi, itu unit analisisnya adalah community. Kalau misalnya dia individu, unit analisisnya individu itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, ini saya coba berikan dalam unit analisis komunitas. Kalaupun individu gimana Bu? Sama nggak? Sama. Gitu ya. Jadi memang bisa dilakukan pemetaan masalah dengan menggunakan PATH ini tadi. Nah, kalau misalnya di komunitas kita bisa melihat ya bagaimana kemudian tujuan dari pemberian intervensi itu adalah menemukan situasi yang homeostatis atau balance, ya. Homeostatis atau seimbang itu bisa dilihat dari bagaimana kemudian community ataupun individu itu ada dalam situasi yang well-being. Gitu. Situasi yang well-being ini yang bagaimana? Yang kemudian dia bisa berpotensi dengan baik, ya, berpotensi dengan baik, resiliensinya muncul, daya lentingnya bagus. Setelah ketemu masalah, daya lentingnya cepat dan itu tinggi, gitu ya. Nah, ini ada contoh-contohnya, misalnya kayak sistem organisasi kota gitu, kemudian neighborhood atau sistem pertetanggaan, kemudian kelompok-kelompok atau community tertentu gitu ya. Ini contoh-contohnya seperti itu. Mungkin kita bisa mengingat lagi yang namanya Gemeinschaft dan Gesellschaft. Jadi ada yang namanya paguyuban dan ada yang namanya patembayan. Ya, ada kalau kita dengarkan banyak kita sering mendengar ataupun melihat sistem paguyuban maupun patembayan itu sesuatu yang goalnya itu ada, tujuannya itu jelas kalau paguyuban, gitu ya. Kalau patembayan kan enggak, gitu. Goalnya itu kalau paguyuban jelas, strukturnya jelas, mau dilakukan seperti apa jelas, gitu ya. Nah itu yang kemudian dilihat dalam bentuk-bentuk community. Nah, siapa saja yang termasuk dalam community? Nah, community ini adalah individu yang berada pada cakupan level analisisnya community atau komunitas. Jadi dia memang mampu mendefinisikan apa yang dirasakan oleh kelompok tersebut,
apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi di dalamnya, ya. Contohnya misalnya, contohnya kayak apa yang kemarin baru kejadian di Kanjuruhan itu Arema. Nah ini mampu mendefinisikan. Kalau kita misalnya ketemu salah satu survivornya atau salah satu penyintasnya, kita coba tanya, dia mampu mendefinisikan itu. Saya sebagai anggota Arema, saya merasa sedih sekali keadaan ini, misalnya macam-macam. Dia berarti individu yang berada pada level community, gitu ya. Ada pada kejadian dan mengalami peristiwa tersebut, gitu. Sehingga dia tahu karakteristik atau peristiwa yang terjadi saat itu seperti apa. Nah, ini yang termasuk dalam komunitas. Sehingga kawan-kawan perlu memperhatikan kalau misalnya nanti mendapatkan apa namanya atau mengerjakan tugas intervensi dengan setting psikologi sosial, maka harus jelas level community-nya itu seperti apa. Apakah mikro, apakah semi makro, ataukah makro, ataukah meso. Nah, ini harus jelas. Nah, kemudian dalam konsep community ada juga yang namanya sense of community, gitu ya. Ada yang namanya sense of community, di mana sense of community ini muncul rasa kekitaannya, gitu ya. Kita, sehingga menjadi bagian, gitu ya. Jadi menjadi bagian. Rasa memiliki dari apa namanya kelompok tersebut sangat besar derajatnya, gitu ya. Jadi keinginan untuk menjaga apa kelompok itu menjadi sangat besar. Nah, oleh sebab itulah maka yang namanya sense of community itu punya 4 elemen. Bagaimana dia bisa menjelaskan keanggotaan, dia bagian dari anggota tersebut. Bagaimana kemudian dia bisa menjelaskan pengaruh antara kelompoknya itu kemudian ada pengaruhnya ke dirinya atau dirinya kemudian membawa pengaruh pada kelompoknya. Atau ada integrasi dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan bagaimana individu tersebut berbagi pengalaman-pengalamannya. Nah, ini banyak sekali situasi-situasi kelokalan yang bisa menjelaskan ini, gitu ya. Kayak itu tadi, kayak paguyuban, kemudian kelompok-kelompok jamaah tahlil, kemudian ibu-ibu PKK, ada kelompok-kelompok arisan. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini, muncul rasa we-ness-nya, gitu, kekitaannya, gitu. Sense of belonging-nya seperti apa, itu kelihatan jelas, gitu ya. Itu namanya sense of community. Teman-teman nanti bisa mengamati itu di lingkungan sekitar, ya. Nah, karena kita kemudian unit analisisnya itu adalah komunitas dan individu yang ada di dalamnya, maka langkah pertama pada PET yang harus kita lakukan adalah menemukan problem atau permasalahan dengan menggunakan pohon masalah. Kita coba menemukan masalah dengan pohon masalah itu dan kita coba menganalisisnya dari pilihan yang ada di pohon masalah itu, gitu ya. Jadi kita nggak boleh keluar dari pohon masalah. Kita nggak boleh jauh-jauh dari pohon masalah, karena pohon masalah ini yang akan membawa kawan-kawan untuk melaksanakan siklus berikutnya atau tahapan berikutnya. Karena PET itu sistemnya adalah bersiklus, ketika kawan-kawan selesai memberikan help atau bantuan, ya, jadi setiap saat melihat problem atau pada posisi P pada PET, maka teman-teman juga tetap mengamati, ya. Kita tetap mengamati, kita tetap melakukan wawancara, kita tetap melakukan pengambilan data, dan hasilnya seperti apa, gitu ya. Nah, hasilnya seperti apa itu tetap dicatat. Saat kemudian PET ini sudah mulai berakhir, maka tetap dilakukan yang namanya refleksi. Ya, tetap dilakukan yang namanya refleksi. Refleksi itu dibutuhkan
untuk membenahi siklus berikutnya. Berarti bisa jadi saat kita melakukan refleksi, kita menemukan adanya masalah baru dan muncul pohon masalah yang baru atau mungkin cabang dari pohon tersebut. Itu bisa jadi. Jadi itu yang dilakukan selama proses pelaksanaan PET. Nah, ini kita mulai dengan pohon masalah itu ya. Jadi kita biasa menyebutkannya sebagai tree diagram. Jadi kita sebut sebagai pohon masalah karena memang sistematis dan menjelaskan hubungan sebab akibat. Bagaimana kemudian pohon masalah itu bisa menjelaskan mulai dari problem sampai kemudian pemecahannya seperti apa. Saya ambil contoh, misalnya model yang pertama. Ini pohon masalah yang model 1. Masalah utama kita tuliskan di sebelah kiri, ya. Kemudian penyebabnya itu apa? Dan penyebab level keduanya itu apa? Jadi masalah utamanya itu kita tuliskan di sebelah kiri, kemudian penyebab level pertamanya di sebelah kanan, dan kemudian penyebab level dari level pertama itu apa. Nah, itu kita tuliskan ke sebelah kanan terus. Berarti bisa sampai penyebab level kedua, Bu? Bisa. Ketiga, bisa. Jadi penyebab ketiga itu menyebabkan level kedua yang menyebabkan level pertama. Ya, ini pohon masalah model 1. Ini paling sering dilakukan oleh teman-teman yang ada di NGO atau kelompok-kelompok masyarakat gitu ya untuk memetakan problemnya. Ada juga contoh gambar yang kedua. Jadi ini pohon masalah yang model kedua. Nah, yang model kedua ini masalah utamanya ada di tengah-tengah. Ya, di titik sentral. Selanjutnya, penyebab itu memunculkan persoalan dan di bagian ke bawah. Ditaruh di bagian ke bawah. Dan ada akibatnya. Nah, akibatnya bisa ditaruh ke atas. Jadi masalah utama itu ada di tengah-tengah, kemudian penyebabnya ke bawah, dan akibatnya ke atas. Ini model yang kedua. Model yang kedua ini memiliki kelebihan apa? Kelebihan kita bisa melihat akibatnya secara langsung. Bu, berarti pohon masalah ini tahu akibat dan penyebabnya itu dari mana? Dari proses pengambilan data sejak awal. Kawan-kawan mulai observasi, kemudian wawancara, menyebarkan kuesioner gitu ya. Itu proses pengambilan data. FGD gitu ya. Diskusi dengan kelompok sasaran, itu semuanya adalah proses pengambilan data. Dan itu semuanya harus dicatat. Berarti mereka menentukan sendiri, Bu, masalahnya. Iya, ya. Jadi mereka menentukan sendiri masalahnya. Kita sebagai fasilitator. Ya. Kalau misalnya kemarin di pertemuan yang sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa konsep dari intervensi psikologi itu adalah sama-sama menentukan tujuannya secara kolektif. Jadi sasaran itu mengetahui masalahnya secara kolektif. Sama-sama, secara kolektif sama. Oh, masalahnya adalah polusi udara karena sampah. Yang kelompok sebelah sini juga bilang polusi. Oke, sepakat, menyepakati masalahnya secara bersama-sama. Jadi itu yang dinamakan community development atau pengembangan komunitas. Nanti pendekatan penyelesaian psikologinya ya kawan-kawan psikologi yang memberikan intervensi. Nah, ada juga kalau tadi misalnya kita lihat ada dua model ya, ada dua model pohon masalah. Yang pertama adalah model 1 seperti ini, penyebabnya, tapi kita tidak mengetahui akibatnya apa. Ini masih sangat sederhana. Kemudian yang kedua, ada akibatnya ke atas. Ya, dituliskan ke atas. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang namanya nominal group teknik atau NGT. NGT ini kita mengidentify
atau mengidentifikasi dan merumuskan masalah itu dengan NGT. NGT itu apa? Ya diskusi itu tadi. Apa namanya? Kesepakatan ya, menyepakati problemnya itu apa saja. Gitu. Nah, ini saya kasih contoh. Ada contoh rendahnya partisipasi masyarakat. Ini masalah utama. Ya, masalah utama. Ada masalah sampah yang menumpuk, gitu ya. Nah, akibatnya sampah menumpuk. Kita mau membuat apa nih, gitu. Kita belum ada kesepakatan membuat apa. Nah, setelah pengumpulan informasi dari warga, ternyata sepakat mau membuat bank sampah. Nah, kalau langkah pertama kita sudah mengidentifikasi masalah utamanya apa, kemudian langkah keduanya kita buat akibatnya, ya, sebab akibatnya kita cek. Baru kemudian kita menganalisis akibat secara tidak langsung. Ya, akibat langsung dan akibat tidak langsung. Ini yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah sasaran. Jadi kita hanya sebagai fasilitator. Ya, ingat ya, kita sebagai fasilitator. Kita bukan bukan pengambil keputusan, ya, bukan kita yang memutuskan bahwa ini ada pencemaran lingkungan, ini ada pengolahan yang karena tidak berjalan gitu. Kalau kesimpulannya saja sih tidak masalah, tapi bukan itu yang kemudian kita tentukan sendiri gitu ya. Jadi ada kesepakatan dengan sasaran itu tadi. Nah, ada akibat secara tidak langsung, misalnya ini penurunan kualitas air, kemudian pengurangan nilai estetika, banjir, dan sebagainya. Nah, langkah keempatnya adalah menganalisis penyebabnya secara langsung dari masalah utama. Ya, kalau misalnya ini masalah utamanya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan bank sampah, ada penyebabnya ini. Penyebabnya apa? Oh, jaraknya antara rumah dan tempat pembuangan itu jauh banget. Kemudian pengolahannya itu tidak berjalan lancar. Dan tidak ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya bank sampah. Makanya bank sampahnya terbengkalai, tidak terkelola dengan baik. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah kelima adalah mengidentifikasi penyebab tidak langsung dari masalah utama. Artinya kita bisa melihat nih penyebabnya secara tidak langsung apa. Oh, karena memang teman-teman atau warga yang ada di sekitar sini kebiasaan bakar sampah. Misalnya karena pengolahan yang tidak berjalan dengan baik ya. Karena teman-teman memiliki kebiasaan bakar sampah. Loh, kok bisa kebiasaan bakar sampah? Ya, karena nggak ada SDM-nya yang bantu ngambil sampah. Masyarakat semuanya sibuk kerja. Nah, ini semuanya penyebab tidak langsung kita tuliskan di situ. Turun, semakin turun, semakin turun. Baru kemudian kita susun secara keseluruhan. Jadi seperti ini. Rendahnya partisipasi masyarakat, kemudian sampah menumpuk, mencemari lingkungan, banjir, ini akibat secara tidak langsung, akibat secara langsung, kemudian penyebabnya apa, ini semuanya kita tuliskan dalam satu bentuk diagram yang utuh. Nah, ini baru P pada PET ya. Hari ini hanya P pada PET. Berarti hari Jumat saya selesaikan PET-nya. Karena analisis tes dan help itu agak panjang, jadi saya nggak bisa ngasihkan di sini sekarang, karena teman-teman harus bisa memahami dulu bagaimana cara membuat pohon masalah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu, mohon maaf, saya izin bertanya ya. Iya, gimana Amalia, Nur?
Iya Bu, jadi terkait pohon masalah ini itu apakah kita tuh bisa memberikan asumsi terkait masalah yang kita observasi ataukah kita memang hanya sekedar menuliskan sesuai dengan data yang ada gitu Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita asumsi itu belakangan, ya teman-teman, asumsi belakangan karena masalah itu harus sesuai dengan targetnya yang di apa namanya yang dipahami oleh target. Saya berikan contoh seperti ini. Dulu saya melakukan pemetaan di Bantur, jadi masalahnya itu tahun 2009 ya, ini bersama teman-teman, baru selesai 2018 kemarin, jadi hampir 9 tahun kami berkegiatan di sana, dan ternyata masalahnya itu terus berubah-ubah. Nah ini, tapi yang sempat kami lakukan itu seperti ini. Warga kami ajak berkumpul, kami kumpulkan tokoh masyarakat dan juga warga, tokoh masyarakat sendiri, tokoh masyarakat karena tidak kami campur gitu ya, karena memang dari segi profil pendidikan, kemudian pengalaman itu mereka lebih luas ya wawasannya ketimbang masyarakat yang lain. Nah, ini masyarakat yang warganya gitu ya, warganya yang kami coba undang dan kami tanya sebenarnya ada masalah apa di sini. Jadi kami minta untuk mereka membuat pohon masalah dengan cara menggambar. Nah, ini yang kemudian akan kami transfer ke bentuk pohon masalah berbentuk tree diagram tadi, ya. Nah, kami tidak ada mengasumsikan atau mengatakan bahwa ada hubungan antara apotik yang jauh dengan kondisi kesehatan warga. Kami tidak mengatakan begitu, ya. Kami tidak mengatakan demikian. Kami hanya meminta teman-teman atau warga yang ada di sana menuliskan masalahnya apa, penyebabnya apa, ya. Dan kita mulai dari mana nih yang menurut panjenengan semuanya penting, ya, yang menurut panjenengan semuanya penting. Ternyata ada masalah ekonomi gitu, ada masalah ekonomi, kemudian ada masalah fasilitas dan sebagainya. Nah, kita menyepakati bahwa kami hanya bisa melakukan kegiatan yang bentuknya adalah keperilaku gitu ya. Kalau misalnya ke sarana prasarana, kami tidak memiliki kewenangan itu, sehingga kita memilih problem yang memang betul-betul bisa kita kerjakan. Seandainya itu ternyata bukan akar masalah, nggak apa-apa, gitu. Ya, misalnya keterampilan guru, ternyata itu adalah akar masalahnya. Oke, kita akan berikan keterampilan pada guru-guru di sana. Oh, ternyata orang tua di sana nggak tahu bagaimana cara pola asuh yang sesuai dengan kondisi anak-anaknya, atau orang tua di sana seharusnya tahu bagaimana dinamika perkembangan anak-anaknya misalnya. Nah, itu kan masih kita banget gitu. Itu bisa kita berikan. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kita berasumsi? Saya sarankan tidak, karena memang ini yang kemudian dihasilkan oleh masyarakat, oleh warga, dan kita minta untuk mereka menentukan sendiri dan sesuaikan dengan kewenangan kita, sesuaikan dengan kita mengerjakannya itu ada kewenangan di daerah mana, di area yang mana. Itu kira-kira, Amel. Baik Ibu, izin bertanya lagi ya Bu. Cross check, jadi berarti itu kita tuh hanya perlu mengintervensi sesuai dengan kemauan warga saja gitu ya Bu. Maksudnya dari pihak yang diberikan intervensi gitu. Sesuai dengan kebutuhan ya, bukan kemauan ya, kebutuhan. Bisa jadi dia tidak butuh itu. Bisa jadi dia kepingin itu, tapi sebenarnya itu bukan kebutuhannya.
Kan kita nggak tahu. Oh, baik Ibu, berarti, sesuai kebutuhan, berarti kalau misalnya dari warganya itu, merasa tidak perlu, baru kita, oh berarti nggak perlu dilakukan intervensi, seperti itu ya, Hmm, Bu? Tapi Oh, kita juga perlu mengcross-check-kannya lagi, apakah memang ini dibutuhkan atau tidak. Itu kita harus sama-sama. Makanya dalam intervensi dengan pendekatan psikologi sosial itu yang membuat lama adalah bagaimana kita mengajak warga atau community atau apa namanya kelompok itu memahami bahwa itu adalah masalah, kemudian apa mengerti bahwa atau memahami bahwa itu memang benar-benar harus diselesaikan. Nah, ini yang menjadi tantangan gitu ya, yang menjadi tantangan kita. Kira-kira gitu, Mel, Amalia. baik. Iya, baik Ibu Intan, terima kasih banyak. Nah, ini saya coba share sebentar. Nah, pada akhirnya kita coba menyepakati gitu ya. Kalau tadi Amalia menanyakan, berarti kita memberikannya ke apa yang dia mau ya, apa yang dia inginkan ya. Nah, apa yang dia inginkan bisa jadi bukan apa yang dia butuhkan gitu. Nah, dari situ kemudian kita berikan prioritas ya. Kita ayo mana yang lebih penting untuk kita selesaikan gitu. Nah, kalau misalnya yang lebih penting adalah mereka menyepakati bahwa pendidikan ini penting, kalau gitu kira-kira kita melakukan apa? Oh, kita kayaknya perlu ada sanggar seni deh, misalnya kayak gitu. Oke, sanggar seni. Gimana cara pengelolaan dan sebagainya kita coba ajarkan dari awal. Nah, ini lumayan ini, 9 tahun kami mengerjakan sampai 2018 kemarin. Nah, ini skala prioritas kita tentukan sesuai urgensi kebutuhan, realistis, jangan muluk-muluk, udah realistis aja gitu ya, dan bertujuan. Jadi prinsip dalam pengembangan komunitas itu adalah warga masyarakatnya berpartisipasi. Jadi mencerdaskan, memandirikan, ya, kemudian warganya berpartisipasi dalam kegiatan yang kita apa namanya pahami, yang kita sudah sepakati bersama. Begitu kira-kira kawan-kawan, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Duh, kok sepi? Nggak ada pertanyaan? Cukup jelas. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu hari Jumat jam 10, insya Allah. Nanti setelah itu kita akan sama-sama diskusi lagi tentang PET ya, karena ini sudah PET, sudah bagiannya apa namanya problem. Nanti kawan-kawan silahkan mengamati masalah di lapangan, kemudian dicicil melakukan tree diagram atau menggambarkan pohon masalah seperti yang tadi. Saya akhiri, terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.